Tema video kali ini adalah sistem pelaporan di pelayanan kesehatan primer. Sistem pelaporan merupakan kegiatan pelaporan yang dilaporkan oleh pelayanan kesehatan kepada dinas kesehatan terkait. Pelayanan kesehatan primer memiliki kewajiban untuk membuat laporan yang akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Dalam hal ini, perekam medis memiliki kewajiban dalam membuat laporan bulanan yang dilaporkan diantaranya adalah data kunjungan pasien, data kegawat daruratan, data pemeriksaan kesehatan, data pelayanan BPJS, data KIAKB, data pelayanan kesehatan meliputi BOR, ALOS, TOI, BTO, NDR dan GDR, serta data kesakitan termasuk di dalamnya yaitu 10 besar penyakit. Selanjutnya, bagaimana penjelasan lebih rinci terkait laporan tersebut sebagai salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh perekam medis? Mari kita simak penjelasan lebih lengkapnya pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaporan yang ada pada aplikasi Piker. Yang pertama itu ada pelaporan peserta terdaftar BPJS di Klinik Suherman. Jadi pada fitur ini kita bisa mengetahui rekapitulasi peserta yang terdaftar pada setiap bulannya. Adakah kenaikan atau penurunan jumlah peserta yang terdaftar. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu laporan kunjungan peserta sakit. Dalam kunjungan peserta sakit ini bisa kita lihat dalam bentuk harian, bulanan maupun individu pasien. Jadi kalau harian itu di tanggal tersebut berapa banyak peserta yang diperiksa di Klinik Suherman, diagnosanya apa dan pasiennya siapa, dirujuk atau tidak. Kalau bulanan itu terekap secara dalam 1 bulan. Pasiennya siapa saja yang periksa dalam 1 bulan itu. Yang dirujuk ada berapa banyak, diagnosanya ada apa saja. Gitu. Lalu kalau individu itu kita memasukkan nomor BPJS-nya. Di nomor BPJS-nya itu si pasien A berobat di Klinik Suherman itu pada tanggal berapa saja, didiagnosa dengan apa saja, pernah dirujuk atau tidak. Itu bisa kita lihat dari individu pasiennya, dari nomor kartu BPJS-nya. Untuk yang selanjutnya itu adalah kunjungan peserta sehat. Untuk kunjungan peserta sehat itu seperti kegiatan prolanis. Kegiatan prolanis itu adalah kegiatan senam dan penyuluhan untuk pasien diabetes dan hipertensi. Karena adanya pandemi COVID ini, jadi dalam beberapa bulan terakhir kita tidak melaksanakan kunjungan sehat tersebut untuk pemutusan mata rantai penyebaran COVID. Untuk selanjutnya, itu ada laporan daftar 10 diagnosa terbanyak pasien BPJS. Itu bisa kita lihat di setiap bulannya, dari bulan Januari hingga bulan Juli. Setiap bulan bisa kita lihat dan tahunnya juga bisa kita atur, tahun 2018, 2019 itu juga bisa kita atur. Jadi jumlah penyakit di 10 besar yang diperiksa itu bisa berubah-berubah setiap bulannya. Dan juga ada jumlah pasien yang didiagnosa dengan kode penyakit itu berapa banyak. Lalu selanjutnya ada laporan untuk tagihan non-kapitasi. Untuk laporan tagihan non-kapitasi ini itu ada untuk klaim rawat jalan dan klaim rawat inap. Jadi itu yang kita laporkan untuk ke BPJS. Untuk klaim rawat inap itu termasuk dengan persalinan dan rawat inap. Kalau untuk rawat jalan itu laporan yang diserahkan ada laporan KB, ada laporan ANC atau pemeriksaan kehamilan, laporan PNC dan juga laporan ambulan pasien-pasien yang dirujuk. Untuk pada aplikasi pendaftaran terdapat fitur pelaporan. Di antaranya ada pelaporan kunjungan. Pada pelaporan kunjungan ini kita bisa masukkan periodenya dari tanggal 1 hingga misal dari tanggal 1 bulan 7 2020 hingga hari ini tanggal 19 bulan 7 2020. Kita bisa masukkan tujuan pelayanannya.
Kita mau tahu dari poli umumnya aja, poli gigi aja, KIA, UGD, atau rawat inapnya. Misal saya pilih poli umum rawat jalan tanpa rawat inap. Di sini sudah langsung muncul pasien baru jumlahnya sekitar 125 dan pasien lama itu jumlahnya 1296. Jadi total kunjungannya ada di 1421. Lalu di dalam fitur laporan kunjungan ini juga ada rekapan tujuan pelayanan. Jadi di sini ada tujuan pelayanan poli gigi itu pasien baru lamanya selama dalam periode tanggal 1 sampai tanggal 19 tuh berapa laki-laki perempuannya. Yang lama juga berapa laki-laki perempuannya. Juga ada di total. Pasien konselingnya juga berapa. Pasien konseling itu bisa dari rapid test, surat keterangan sehat, surat keterangan buta warna, cek nafsa, itu juga termasuk dalam konseling. Lalu di sini juga ada fitur rekapan jenis pasien. Rekapan jenis pasien ini yang kita punya di sini ada pasien BPJS, pasien in-health, pasien mahasiswa. Pasien mahasiswa di sini adalah pasien mahasiswa umum dan pasien umum. Itu laki-laki perempuan dan ada baru lama dan ada grand totalnya juga. Lalu di sini ada rekapan kunjungan umur pasien yang lebih dari 60 tahun. Karena pasien lebih dari 60 tahun di kita itu termasuk dengan pasien prioritas. Di sini juga sudah ada datanya, baru lama, laki perempuan dan ada grand totalnya. Lalu untuk resume rawat jalan kita juga bisa ketahui dari sini. Saya pilih salah satu pasien, kita klik kartu kunjungan, di sini akan muncul resume rawat jalan dari keluhan pasien, penyakit sekarangnya apa, riwayat terdahulunya berapa, terus berat badan, tinggi badan, general concernnya dia setuju atau tidak, rencana tindak lanjutnya ini apakah dia berobat jalankan atau dirawat inapkan. Di sini juga ada muncul diagnosanya apa dan kode diagnosanya apa, serta obat yang diberikan apa, terapi yang diberikan. Dan di sini juga ada tanda tangan dokter dari penanggung jawab jika pasien tersebut membutuhkan untuk resume medis rawat jalan untuk keperluan kantor misalnya, jadi kita bisa cetakkan resume medis rawat jalan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pelaporan kesakitan yang ada pada sistem informasi e-klinik. Nah, di sini ada periode tanggal. Jadi kita bisa lihat dari periode tanggal yang diinginkan. Bisa jadi dari 1 tahun, dari tanggal 1 bulan 1 2019 sampai tanggal 31 bulan 12 2019. Kita bisa lihat. Lalu di sini juga ada fitur rekapan 20 besar penyakit. Ini karena di sini kebetulan periode tanggalnya tanggal 1 sampai tanggal 19 sampai hari ini, kita lihat rekapan 20 besar penyakitnya. Itu yang muncul adalah ini. Jadi ini langsung bisa kita cetak juga, sudah ada grand totalnya, ada kunjungan baru lama juga. Selanjutnya kita bisa search berdasarkan jenis penyakitnya. Misalnya saya pakai penyakit hipertensi, lalu saya masukkan untuk jenis kunjungannya adalah kunjungan BPJS dengan semua tujuan pelayanan. Maksud semua tujuan pelayanan itu dari poli umum, poli gigi, KIA, rawat inap, UGD. Lalu saya tampilkan datanya. Di sini yang muncul 56 dalam periode tanggal 1 sampai tanggal 19. Dan di sini sudah ada nama-namanya dengan kode I10. Lalu di sini kita juga ada ekspor ke Excel untuk mapping pasien DM dan HT. Itu juga kita memasukkan tanggal periode waktunya. Dalam 1 tahun bisa,
atau dalam 1 bulan. Tuh. Coba sebulan. Ini 1 bulan untuk pasien HT. Jumlahnya ada 80. Ini udah bisa diekspor ke Excel untuk mappingnya. Memang prosesnya sedikit agak lama untuk mapping ini karena harus pindah ke Excel. Nggak apa-apa nggak ditunjukin ya untuk mappingnya karena lama. Terus di sini juga ada terapi yang diberikan, biasanya dia harus minum obat apa, jadi memudahkan dokternya. Karena ini musim pandemi COVID juga kan, jadi untuk pasien-pasien HT dan DM ini kan mereka harus minum obat rutin. Jadi mereka hanya bisa aja tanpa periksa, mereka telepon untuk ambil obat aja itu bisa. Untuk pelaporan yang terakhir yaitu adalah pelaporan bulanan pelayanan rawat inap yang kita serahkan kepada pihak dinas kesehatan. Itu untuk rekapannya kita melakukan rekapan secara manual untuk pasien rawat inapnya. Jadi kita membuat register pasien rawat inap seperti ini. Ada nomor RM-nya, nama pasiennya, jenis kelamin, usia, jenis pasiennya, tanggal masuk, tanggal keluar, keluhannya apa, diagnosanya apa, terapinya, kode ICD-nya, dokter yang memulangkan siapa, lama dirawatnya berapa lama, hari perawatannya berapa lama, dan ada biaya billingnya juga. Serta ada keterangan kalau misalnya pasien tersebut dirujuk. Untuk form pelaporan dinkesnya itu seperti ini. Jadi yang diminta itu ada jumlah kunjungan klinik baru lama, rawat jalan baru lama, poli gigi, golongan pasien yang lebih dari 60 tahun untuk pasien prioritas tadi. Lalu ada jumlah pasien umum dan BPJS, pasien yang dirujuk, ini untuk kegiatan rawat jalannya. Untuk kegiatan gawat daruratnya itu ada jumlah penderita gawat darurat yang ditangani tapi dirujuk gitu. Lalu di sini ada kegiatan pelayanan BPJS-nya, yaitu jumlah peserta BPJS yang terdaftar di klinik yang bisa kita lihat dari aplikasi pelaporan Piker tadi. Terus ada jumlah BPJS yang dilayani atau diobati, itu diambil dari Piker juga, dari jumlah pasien sakit, jumlah pasien BPJS yang dilayani dan diobati itu. Selanjutnya ada jumlah kunjungan BPJS seluruhnya, itu juga bisa dilihat di total pasien, jumlah laporan kesakitan yang ada di Piker. Selanjutnya juga ada jumlah rujukan pasien BPJS ke rumah sakit dan jumlah rujukan diagnostik. Itu kita hitungnya dari laporan kesakitan yang ada di Piker. Ada keterangannya pasien dirujuk atau tidak. Lalu selanjutnya ada pelayanan KIA. Untuk pelayanan KIA ini Poli KIA atau bidannya itu melakukan register secara manual yang juga dilaporkan ke pihak BKKBN. Jadi ini kita tinggal terima data dari pasien, dari bidannya, dari Poli KIA-nya. Selanjutnya ada pelayanan KB. Pelayanan KB itu bisa kita ambil dari aplikasi Piker juga karena diinput oleh dengan kunjungan sehat. Ini juga diregister oleh bidannya langsung karena juga harus dilaporkan ke pihak BKKBN. Selanjutnya adalah ini untuk rawat inapnya.
Untuk rawat inap ini ada jumlah tempat tidur di fasilitas kesehatan. Di klinik kami kebetulan kami memiliki 22 tempat tidur. Lalu di sini juga diminta data jumlah kunjungan rawat inap. Itu diambil dari jumlah kunjungan rawat inap baru dan lama yang diakumulasikan dari register Excel yang tadi saya tunjukkan. Selanjutnya ada juga jumlah penderita berdasarkan jenis kunjungan. Ini dari kunjungan BPJS maupun kunjungan umum. Hari perawatan juga itu diambil dari register Excel yang tadi saya tunjukkan. Untuk pasien rawat inap ini, lalu untuk jumlah penderita yang keluar. Jumlah penderita keluar ini dibagi menjadi pasien sembuh, meninggal dunia, pulang atas permintaan sendiri, dan pasien yang dirujuk dari klinik. Itu artinya pasiennya sudah rawat inap, tapi dirujuk ke rumah sakit. Selanjutnya kita juga menghitung BOR atau bed occupancy rate. Itu menggunakan aplikasi Excel yang datanya juga diambil dari register. Di antaranya yang diminta juga ada pasien ranap per bulannya itu totalnya ada berapa, jumlah harinya dalam 1 bulan itu berapa, jumlah tempat tidurnya, lalu ada hari perawatan dan lama dirawat. Lalu kita menggunakan rumus secara otomatis di Excel sesuai dengan rumus yang sudah tertera di pelaporan Dinkesnya. Selanjutnya langsung dipindahkan, dimasukkan ke pelaporan Dinkesnya. Lalu juga diminta LOS, BTO, dan TOI juga.